Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Belajar Mandiri. Bersama saya Mr. Joe as English Teachers. Hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Oke. Simple present tense itu adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung. Example, I write the letters. Contohnya, saya sedang menulis surat, gitu ya. Atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Contoh nih, I watch drakor every day. I watch drakor every day. Saya menonton drakor setiap hari. Ayo, siapa yang nonton drakor setiap hari? Ngaku, ayo. Jangan terlalu banyak ya. Kalau bisa, kalau kalian nonton drakor, nonton anime atau nonton sesuatu, itu kalau misal mau belajar bahasa Inggris, pakai subtitle bahasa Inggris. Oh my god! Wow! Simple present tense itu juga merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris, terutama pada percakapan sehari-hari. Nah, di sini kita mempunyai contoh present tense, simple present tense. Subjek are, you, they, we menggunakan verb go atau work. Contoh, I go to school atau you walk to school. Nah, kalian perhatikan itu ya. Kemudian kalian bedakan sama yang ini. Perbedaannya di mana kira-kira? Ya, betul. Perbedaannya di verb-nya. Kalau subjek are, you, they, we itu without s or es di verb-nya itu. Berarti dia cukup bilang they go to school atau we walk to school. Beda lagi dengan kalau kita menggunakan subjek she, he, or it. Kalau kita menggunakan subjek tersebut, kita harus menambahkan s atau es dalam verb. Contoh, she goes to school or he works to school. Gitu. Jadi jelas ya perbedaannya itu. Kalau subjek are, you, they, we without s, kalau she, he, it itu harus ada s or es. Oke, kemudian ini nih. Ada spesialisasi dalam belajar simple present tense dalam penambahan s atau es. Contoh nih, kalau huruf akhiran dari verb tersebut O, CH, SH, X, atau Z, berarti ditambahkan ES. ES ya, bukan S saja, ES. Contohnya, kalau berakhiran O berarti menjadi go, go menjadi goes. Kalau berakhiran CH sebenarnya catch gitu, berarti menjadi catches. Sorry ya. Terus kemudian kalau was menjadi woses, kiss menjadi kiss, box menjadi boxes, fix menjadi fixes. Itu contoh-contoh yang kalimatnya berakhiran es. Kemudian di sini ada juga verb yang berakhiran y, akan berubah menjadi IES. Y itu menjadi I, kemudian ditambahin ES. Apa aja itu? Ada carry. Carry menjadi carries. Worry menjadi worries. Nah, study nih yang sering kita gunakan menjadi studies. Jadi kalau kita bilang mereka sedang belajar, berarti they study. Kalau misal dia perempuan sedang belajar,
She studies. Gitu ya. Kemudian jika kalau kalimat vokal ditambahkan s. Kalau berakhiran y ya, tapi sebelum y itu ada kalimat vokal, ada huruf vokal sebelum y. Berarti cukup ditambahkan s saja. Contoh di sini ada play menjadi plays, ada say menjadi says, ada enjoy menjadi enjoys, gitu. Dan ini cuma berlaku di subjek she, he, dan it, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ini nih, kira-kira apa nih? She takes atau she takes the motorcycle to the office? Jawabannya adalah she takes. Betul sekali. Nah, kalau ini I sleep or I sleeps in the afternoon. I sleep. Betul sekali. Kemudian kalau ini Andy buy or buys. Kira-kira apa ya? Andy buy or buys the book in the bookstore? Jawabannya adalah buys. Kenapa? Karena Andy itu merupakan subjek dari he. Gitu loh. Kemudian they study or they studies? Jawabannya adalah they study. Di simple present tense itu juga ada berbagai macam simple present tense, ada positif, ada negatif, dan ada interrogatif. Kalau afirmatif dari simple present tense ini rumusnya kayak gini. Subject, verb 1 or to be, is sama are, and object. Ini contoh kalimatnya. She is smart student or she reads the book. Nah, kira-kira apa yang membedakan ini? Perbedaannya adalah verb-nya. Kalau kalimat yang di atas, she is smart student, itu merupakan kalimat nominal. Kalau yang di bawah itu merupakan kalimat verbal. Kalimat nominal itu tidak menggunakan verb, sedangkan kalimat verbal itu menggunakan verb di kalimat tersebut. Kalau is itu kan merupakan auxiliary ya, yang menjelaskan adjektif. Kalau she reads the book itu merupakan verb. Dia perempuan membaca buku. Misal ini juga ada contoh kalimat negatif dari simple present tense, yaitu password. Rumusnya adalah subject don't or doesn't. No, God! No, God, please, no! No! Ditambahin verb 1 or dan object. Kemudian ada juga ini. Itu kan itu kan yang di atas itu adalah rumus dari verbal sentence. Nah, kalau yang di bawah ini adalah rumus dari nominal sentence. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. He don't drink alcohol. Kemudian kalau nominal itu contohnya kayak gini. He is not naughty student. Kalau interrogatif nih. Kalau kalimat interrogatif rumusnya kayak gini. Do, does. Jadi do, does, subject, verb 1, and object. Nah, kalau nominal is, are, subject, and object. Sorry ya. Nah, contoh. Do they play basketball? Apakah mereka bermain basket? Kemudian kalau nominal sentence, are they good players? Nah, kayak gitu ya. Jadi di simple present tense ini sebenarnya sederhana ya. Seperti tadi kalau verbal sentence,
subjek Ayu Dewi itu tidak membutuhkan tambahan apapun di verbnya. Sedangkan kalau subjeknya she, he, it, verbnya itu pasti membutuhkan tambahan s atau es setelah kata verb itu ya. Cukup kalian pahami itu saja. Kemudian poin kedua, di simple present tense itu ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalau kalimat verbal itu kalimat yang ada verbnya. Contoh kayak verb dasar nih, verb dasar. Contoh kayak play, see, melihat, or walk, berjalan, run, berlari, dan sebagainya. Itu contoh verb dasar. Nah, kalau nominal itu ada adjective di sana. Yang selain verb pokoknya. Bisa adjective, bisa adverb gitu. Contoh kayak she is smart students tadi. Oke, karena kita sudah menjelaskan simple present tense semuanya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Terus dukung kami dengan cara like, subscribe, and comment. See you next time.